Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Zainuddin, MPN 1921911112, kelas Penjaswa C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses dan kondisi belajar gerak. Pertama, definisi belajar gerak. Belajar adalah hasil langsung dari praktik atau pengalaman. Belajar tidak dapat diukur secara langsung karena proses pengantarnya. Pencapaian perubahan perilaku berlangsung secara internal atau dalam diri sendiri. Manusia tidak bisa diamati secara langsung, terkecuali berdasarkan perilaku itu sendiri. Belajar dipandang sebagai proses yang menghasilkan perubahan relatif permanen dalam keterampilan. Perubahan dalam perilaku yang menyebabkan perubahan suasana emosi, motivasi, atau keadaan internal yang dianggap tidak akibat belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman ke arah perubahan dalam perilaku keterampilan. Meskipun tekanan belajar gerak ialah penguasaan keterampilan, tidaklah berarti aspek lain seperti peranan domain kognitif itu diabaikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Meynell pada tahun 1976 yang dikutip oleh Rusli, yang menyatakan belajar itu sendiri dari tahap penguasaan, penghalusan, dan penstabilan gerak atau keterampilan teknik gerak. Integrasi keterampilan di dalam perkembangan total dari kepribadian seseorang. Karena itu, penguasaan keterampilan baru diperoleh melalui penerimaan dan pemilikan pengetahuan, perkembangan koordinasi dan kondisi fisik, sebagaimana hal kepercayaan dalam semangat juang. Konsep belajar pada umumnya dan belajar gerak sebagai belajar perilaku motorik pada khususnya telah dirumuskan dalam berbagai definisi para ahli. Dalam proses pembelajaran, anak melakukan berbagai tugas-tugas gerak sesuai dengan tingkat pertumbuhan atau perkembangannya, sehingga dalam proses perkembangan pribadi jasmani, pendidikan jasmani memiliki muatan belajar gerak yang diarahkan pada pencapaian tujuan fisik dan perkembangan motorik. Belajar gerak secara sederhana dapat diartikan dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematik, dan sistemis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Menurut Smith 1982, belajar motorik adalah seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau perilaku keterampilan. Yang selanjutnya, proses belajar. Belajar gerak adalah suatu proses, suatu aktivitas yang berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Untuk mencapai suatu tujuan belajar memerlukan sesuatu fase
dan membagi tahapan belajar ke dalam 3 fase, yaitu fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom atau otomatis. Fase kognitif atau tahap awal merupakan fase awal dalam belajar keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar menggunakan pikirannya untuk mengetahui dan memahami keterampilan gerak yang akan dilakukan. Pada fase ini, mula-mula berusaha memahami konsep gerakan yang diterima oleh yang melalui penjelasan atau melihat contoh gerakan penjelasan. Penjelasan itu diterima melalui informasi yang verbal yang diterima oleh telinga, lalu informasi visual diterima melalui mata, kemudian informasi yang diterima oleh peserta didik diproses dengan cara menangkap atau memahami informasi. Yang selanjutnya fase asosiatif atau fase menengah merupakan tahap setelah konsep gerak dipahami oleh peserta didik, kemudian mencoba melaksanakan gerak dan mempraktikkan geraknya. Pada tahap ini terjadi pengasosiaan antara aktivitas kognitif dan aktivitas gerakan tubuh. Konsep gerak yang berada dalam pikiran peserta didik kemudian dipraktikkan dengan bentuk gerakan. Yang selanjutnya fase otonom atau fase tahap akhir adalah tahap akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada tahap ini peserta didik sudah mampu melakukan gerakan tersebut secara otomatis. Gerak otomatis atau otomatisasi gerak adalah kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan walaupun secara bersamaan peserta didik melakukan aktivitas kognitif. Contohnya ketika berenang di kolam renang umum. Saat berenang, seseorang melihat ada perenang lain yang melintas, secara otomatis perenang tersebut akan memperlambat gerakan renangnya agar tidak bertabrakan. Gerak otonom belum tentu gerak yang efektif dan efisien. Gerakan yang tidak efektif dan efisien jika dilakukan berulang-ulang juga akan menjadi gerak otonom. Yang selanjutnya kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh dengan kenaan diri. Kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar. Pelajar perlu yang pertama berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari, berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Yang selanjutnya kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih.
Stimulusnya pemberian penjelasan gerak, pemberian contoh gerak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.